Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Retnoningsih bersama teman-teman kelompok saya yaitu Gilman Muhammad Zaki, Yantrisnandra Akbar Maulino, Elita Aurora Azahra, dan Raihan Alifatul Aksan. Kami di sini akan mempresentasikan proses desain UI mata kuliah interaksi manusia komputer step 1 sampai dengan step 9, aplikasi LED Scanner yang kami rancang dari kelompok 4 IF 4302. Aplikasi LED Scanner ini bertujuan sebagai media pindai, convert, dan lain-lain yang cocok untuk pelajar karena kelengkapannya dan gratis. Langsung saja ke step 1 yaitu memahami pengguna. Pada step ini bisa direalisasikan dengan membentuk user persona dari pengguna yang disasar, yaitu mahasiswa. User persona dibentuk melalui proses wawancara langsung dengan 5 user melalui Google Meet sehingga terbentuk 5 user persona. Contoh user persona yang pertama yaitu user persona Rania Azahra yang memiliki goals ingin aplikasi yang tidak berbayar dan dia merasa terganggu jika muncul iklan pada aplikasi. Berikut adalah contoh user persona yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Gilman Muhammad Zaki. Sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan step 2 dan step 3. Lalu untuk step 2 itu sendiri itu memahami fungsi bisnis. Dari fungsi bisnis ini kami bentuk berdasarkan user persona yang telah kami dapatkan dari hasil interview. Lalu dari fungsi bisnis itu sendiri terciptalah mental model seperti ini. Lalu dari mental model ini tercipta juga task analis yang dimana user ini dapat melakukan seperti daftar akun, login, dari fitur mengakses fitur berupa scan, convert, edit PDF, dan juga kompres, dan juga bisa melakukan share. Untuk konsep modelnya kami gambarkan dari 2 fitur, yaitu untuk fitur scan dan juga convert. Lalu untuk step 3-nya itu memahami prinsip desain UI. Di sini kami tentukan dari segi color, text color, lalu dashboard menu, tipografi, lalu button, grid, progress bar, dan juga avatarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alifatul Aksan. Sekarang saya akan membahas tentang proses desain UI step 4, yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi, dan step 5, yaitu memilih tipe Windows yang tepat. Struktur menu yang kami gunakan pada aplikasi LED Scanner ini adalah struktur menu berbentuk hierarki atau sekuensial. Alasan kami menggunakan struktur menu hierarki ini karena struktur menu di sini digambarkan secara runtut sehingga lebih mudah untuk dipahami. Untuk struktur menu yang kami buat bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk skema navigasi. Di sini kami menampilkan beberapa skema navigasi pada aplikasi kami, bisa dilihat di sini. Yang pertama ada navigasi menu sign in, lalu ada navigasi menu sign up, selanjutnya ada navigasi forget password, ada navigasi main menu, dan yang terakhir kami tampilkan navigasi menu dokumen. Tipe window yang kami gunakan pada aplikasi yang akan kami buat ini berbentuk primary window, karena aplikasi kami berbasis mobile dan semua yang diinginkan user atau akan digunakan oleh user tertampil di menu utamanya. Namun ada beberapa menu yang kami gunakan berbentuk secondary window, berbentuk cascading, di mana menu tersebut yang menggunakan secondary window merujuk kepada menu-menu yang jarang digunakan atau hanya digunakan dalam beberapa momen atau beberapa kesempatan saja. Seperti contohnya di sini ada menu forget password dan menu logout. Perkenalkan, nama saya Elita Aurora Azahra. Di sini saya akan menjelaskan step 6 dan step 7. Pada step 6 yaitu memilih perangkat interaksi. Terdapat 2 yaitu input device dan output device. Pada input device pada aplikasi kami yaitu touchscreen dan handwriting. Pada output device terdapat layar mobile phone dan speaker. Kemudian step 7 yaitu memilih screen based control. Yang pertama yaitu operable button. Pada operable button ini menggunakan command button karena memberikan gambaran yang lebih jelas kepada user. Contohnya pada aplikasi kami yaitu pada button sign in, next, dan convert file. Kemudian yang kedua yaitu text entry atau read only control. Pada text entry ini kami menggunakan single occurrence karena user hanya bisa menginput satu username, satu email maupun satu password. Implementasinya itu ada pada bagian sign up. Pada read only ini digunakan untuk menampilkan informasi saja untuk user dan tidak dapat diubah oleh user. Pada aplikasi kami terdapat pada bagian menu forgot password. Kami menggunakan selection control tipe list box agar user mudah dalam menentukan pilihan dan juga tampilan list box ini cocok untuk aplikasi kami. Pada selection control ini terdapat pada compress pada bagian choose size dan convert pada bagian PDF converter, doc converter, dan PPT converter. Ya,
Nama saya Yantis Chandra Akbar Maulino. Di sini saya akan membahas step 8 dan juga step 9. Kita mulai dari step 8 adalah readability, di mana readability adalah sejauh mana kalimat dapat dipahami berdasarkan kompleksitas kata-kata dan kalimatnya. Nanti kita punya 3 contoh. Nah, setelah dihitung berdasarkan website, untuk don't have an account sync up itu kemudian membaca 105,1 dari 100 dan mudah dipahami mulai dari 6 sampai 7 tahun. Nah, yang kedua adalah please enter the send on your register email ID, ini kemudahannya 78,2 dari 100 dan mudah dimengerti mulai dari umur 12 sampai 13 tahun. Dan yang terakhir adalah choose file here dan kemudian membaca adalah 119,2 dari 100. Nah, lanjut. Nah, ada pesan atau sistem message. Nah, salah satunya ini adalah status message. Lanjut ke step 9, ada memilih feedback, quizzes, dan juga asisten. Nah, untuk feedbacknya sendiri adalah ketika aplikasi sedang melakukan save as, akan melakukan pop-up seperti ini. Untuk quizzes dan asistennya, ada ketika salah memasukkan password, ketika mencari file tapi tidak ada filenya, dan juga saat memasukkan email untuk verifikasi lupa password. Kembali lagi dengan saya, Sabrina Retnoningsih. Saya akan menjelaskan tentang storyboard dari aplikasi Let's Scanner. Yang pertama yaitu ceritanya mahasiswa melihat ada tugas yang mengharuskan dia untuk menulis tangan atau tulis tangan dan scan pekerjaannya tersebut untuk dikumpulkan. Selanjutnya, mahasiswa mengerjakan tugas tersebut dengan giat dan menyelesaikan tugasnya. Lalu mahasiswa mengakses aplikasi Let's Scanner untuk menyekan atau memindai hasil tugas yang telah dikerjakan. Selanjutnya, mahasiswa mengakses fitur scan untuk langsung memindai atau men-scan dan menjadikan hasil foto tersebut dalam bentuk file. Lanjut, mahasiswa memilih tipe file yang sesuai dengan perintah pada tugas di LMS-nya atau tugas kuliahnya. Lanjut, mahasiswa setelah memilih tipe file bisa menyimpan file tugasnya atau dia ingin men-share-nya ke beberapa platform yang disediakan. Ini contohnya dia share ke Google Drive. Lalu mahasiswa mendownload file tugasnya di Google Drive dan mahasiswa bisa langsung mengumpulkan file tugasnya ke platform pengumpulan tugasnya. Lalu setelah itu mahasiswa senang atau bahagia karena tugasnya telah selesai dikerjakan. Untuk prototipe dari fitur scan sendiri bisa dilihat. Yang pertama kita sign in dulu atau login dulu. Lalu kita pilih salah satu fitur, karena fitur yang dicontohkan adalah scan, kita pilih fitur scan. Dan bisa langsung kita memindai atau men-scan berkas yang ingin kita pindai. Bisa klik kamera ini, dan ini adalah flash untuk menerangkan gambarnya. Ini yaitu fitur galeri untuk mengakses ke galeri handphone. Langsung kita klik next kalau sudah selesai. Dan akan muncul beberapa pilihan filter yang diinginkan untuk mempercantik gambar. Lalu bisa kita rotate gambarnya, bisa kita add text jika ingin menambahkan tulisan. Lalu kita bisa menambahkan signature atau tanda tangan kita sendiri di foto yang sudah kita pindai. Selanjutnya setelah kita selesai dengan halaman ini, kita bisa finish dan bisa melihat hasil yang tadi sudah diedit. Bisa kita kembali lagi ke sini, bisa untuk pindai lagi berkas yang, jika ingin ada berkas lagi yang dipindai. Langsung kita next, kita finish, lalu kita bisa save as. Bisa save as ke dalam beberapa bentuk file, yaitu doc, PDF, PPT, dan image. Kita pilih salah satu, yaitu PDF. Nah, ini bisa kita share tugas ini, di-share via WhatsApp, Line, atau Google Drive, dan lain-lain. Atau bisa juga kita save to local file yang akan menuju ke fitur dokumen yang ada di aplikasi Let's Scanner ini. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.